Halo, kembali lagi dengan saya Firwardana Sirait dengan MPME 1D01907 SIP hari Rabu jam 9 jam 4 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Bawang merah atau Allium scalonicum L merupakan salah satu komoditi hortikultura yang memiliki banyak manfaat, bernilai ekonomis tinggi, dan mempunyai prospek pasar yang baik. Bawang merah banyak digunakan menjadi bumbu masak pokok hampir di setiap masakan. Selain itu, bawang merah juga banyak digunakan untuk bahan pembuatan obat-obatan tradisional. Banyaknya kegunaan yang dimiliki bawang merah, maka diperkirakan kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah cukup tinggi setiap tahunnya. Produksi bawang merah Indonesia yang bersifat musiman serta sifat bawang merah yang rentan terhadap hama dan penyakit menyebabkan adanya keterbatasan dalam memenuhi permintaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pasokan dan permintaan, sehingga dapat menyebabkan gejolak harga. Menurut Prasetyo, salah satu penyebab inflasi, khususnya komoditi pangan, adalah harga yang meningkat drastis karena kurangnya pasokan. Dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah dan untuk menekan inflasi yang disebabkan kenaikan harga bawang merah, maka pemerintah terus melakukan upaya peningkatan produksi bawang merah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi bawang merah dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. B. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri adalah bagaimana pengaruh faktor produksi, yaitu lahan, kerja, bibit, pupuk, serta pestisida terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Demak. Dan C. Tujuan. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh faktor produksi, yaitu lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida terhadap produksi usaha tani bawang merah di Kabupaten Demak. Bab 2, metode penelitian. A. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah data cross-series, cross-selection. Sumber data berasal dari deskripsi yang berjudul Analisis Efisiensi Teknik Usaha Tani Bawang Merah di Kabupaten Demak oleh Andi Tidar Febrianto, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2020. B. Spesifikasi model. Pilihan bentuk fungsi produksi yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas pada penelitian ini digunakan untuk menunjukkan gambaran kinerja rata-rata dari proses produksi petani pada tingkat teknologi yang ada. Pilihan terhadap penggunaan bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas pada penelitian ini berdasarkan alasan karena bentuknya yang sederhana serta karena bentuk fungsi yang dapat diubah menjadi bentuk linear berganda dengan cara melogaritmakan persamaan. Persamaan logaritma dari fungsi produksi Cobb-Douglas secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1, ln X1 ditambah beta 2, ln X2 ditambah beta 3, ln X3 ditambah beta 4, ln X4 ditambah beta 5, ln X5. Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, nilai beta 1, beta 2, beta 3 hingga beta n menunjukkan elastitas X terhadap Y. Bagian 3, bab 3, hasil dan pembahasan. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu normal regresi linear variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan mengamati nilai statik
Zarque Bera atau ZB. Jika nilai probabilitas Zarque Bera atau ZB lebih besar dari taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 5%, maka berarti residual distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Zarque Bera atau ZB lebih kecil dari taraf signifikan alfa sama dengan 5%, maka berarti bahwa residual tidak berdistribusi normal. Dan berikut adalah tabel hasil uji normalitas data yang saya gunakan. Series retrievable sampel 1. Mean, median, maximum, standar, nu, kurtus. Berdasarkan gambar 4.1, nilai probabilitas Zarque Bera atau ZB model penelitian adalah 0,092830. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel pengganggu atau residual pada model penelitian memiliki distribusi normal. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jika ada pertanyaan, boleh dilampirkan lewat email serta nomor WA. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.